warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Deva Sayyidul Kufat. Saya Agil Nasrullah. Saya Fitri Puci Rahayu. Nama saya Ririn Warnidasari. Sebelum memulai, yang kami hormati dan kami segani dosen pengampu mata kuliah Filsafat Administrasi, Bu Dr. Nurul Umi Ati MAP. Langsung saja yuk ikuti kami membahas apa sih aksiologi ilmu administrasi itu. Aksiologi ilmu administrasi. Hal yang pertama, kita akan membahas tentang konsep aksiologi administrasi. Mengapa dikatakan ilmu administrasi merupakan sesuatu yang paling penting, kalau bukan yang terpenting dalam kehidupan manusia? Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah ilmu administrasi selalu merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia? Memang sudah terbukti dengan kemajuan ilmu administrasi telah menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam proses pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Aksiologi ilmu administrasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka pemanfaatan atau dengan kata lain, penerapan ilmu administrasi yang teratur dan produktif. Ilmu administrasi merupakan salah satu keputusan yang diambil melalui proses pemikiran, pembuktian, dan pengujian sebagai suatu tindakan yang penting, serta semakin berkembang dalam era modernisasi, bahkan dengan cara yang amat menakjubkan, karena manusia semakin leluasa memunculkan rekayasa-rekayasa baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Tanda-tanda ilmuwan administrasi di era modernisasi dapat dicatat sebagai berikut. Ada 5 poin penting. Yang pertama, tindakan rasionalitas. Aktivitas dalam ilmu administrasi senantiasa dilakukan dengan dilandasi pemikiran yang rasional, sehingga daya guna dan hasil guna yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Yang kedua, menonjolkan pemikiran yang berlawanan dengan sifat alamiah. Pemikiran ilmuwan administrasi dalam era modernitas selalu menghendaki adanya perubahan. Yang ketiga, otomatisasi semakin kuat. Dengan kemajuan teknologi administrasi dewasa ini, menuntut adanya kondisi yang cepat, tepat, dan selamat. Kemudian yang keempat, sifat universal. Semakin berkembangnya ilmu administrasi, semakin terikat kepada ilmu lain. Demikian pula, sebaliknya semakin berkembang ilmu lain, semakin terikat kepada ilmu administrasi. Dan yang terakhir, otonomi keilmuan. Otonomi keilmuan administrasi menciptakan spesialisasi sehingga keahlian yang mendasar dan profesionalisme dapat terwujud. Pemanfaatan ilmu administrasi dalam suatu bentuk kerjasama yang didukung oleh pengaturan dan keteraturan yang tepat dapat dilihat dari 4 segi. Yang pertama, bermanfaat bagi orang yang mendalami ilmu administrasi itu sendiri dengan ditandai bertambahnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran atas realita. Yang kedua, bermanfaat bagi ilmu administrasi itu sendiri, dan yang ketiga, bermanfaat bagi skala ruang yang lebih luas, dan yang terakhir, bermanfaat dari skala waktu yang lebih panjang atau lama. B. Kebenaran ilmu administrasi. Dalam ilmu administrasi, terdapat beberapa macam kebenaran yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan organisasi. Berikut adalah beberapa macam kebenaran dalam ilmu administrasi. Yang pertama, kebenaran empiris. Kebenaran empiris didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diamati dan diuji secara objektif. Dalam ilmu administrasi, kebenaran empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi yang dapat diverifikasi. Misalnya melalui penelitian survei, data statistik, atau studi kasus. Ilmu administrasi dapat menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan praktik manajemen dan pengelolaan organisasi. Yang kedua, kebenaran konseptual. Kebenaran konseptual melibatkan pemahaman konsep-konsep dasar yang terkait dengan ilmu administrasi. Ini juga termasuk definisi, prinsip-prinsip, dan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan memahami pengelolaan organisasi. Yang ketiga, kebenaran normatif. Kebenaran normatif
melibatkan penilaian nilai dan etika terkait dengan pengelolaan organisasi. Ini mencakup prinsip-prinsip moral, keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Yang keempat, kebenaran teoritis. Kebenaran teoritis melibatkan pengembangan dan pengujian teori-teori yang menjelaskan fenomena dan pengelolaan organisasi. Yang menjadi kesimpulannya, dan yang penting untuk dicatat, bahwa beberapa macam kebenaran ini dapat saling terkait dan saling melengkapi. Misalnya, kebenaran empiris dapat digunakan untuk menguji kebenaran teoritis, dan kebenaran normatif dapat mempengaruhi pengembangan kebenaran konseptual. Dalam prakteknya, kebenaran-kebenaran ini digunakan secara bersama-sama untuk memahami dan memperbaiki pengelolaan organisasi. C. Metode. Secara umum, aksiologi adalah bidang filsafat yang membahas tentang pengertian nilai. Dalam ilmu administrasi sendiri, aksiologi digunakan sebagai metode pengukuran dan penilaian terhadap kualitas kinerja dan keberhasilan organisasi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam aksiologi ilmu administrasi. Yang pertama, pengukuran kinerja, yang biasa disebut performance measurement. Metode ini digunakan untuk mengukur prestasi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti Balanced Scorecard, Key Performance Indicator, dan Total Quality Management. Yang kedua, evaluasi program, yang biasa disebut program evaluation. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program yang telah diimplementasikan oleh organisasi. Evaluasi program meliputi 3 tahapan, yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang dijalankan. Yang ketiga, penilaian anggaran, yang biasa disebut budget evaluation. Metode ini digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran oleh organisasi. Yang keempat, analisis SWOT, yang biasa disebut SWOT analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Analisis SWOT dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan strategis dan mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan. Yang kelima, survei kepuasan pelanggan, yang biasa disebut Customer Satisfaction Survey. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh organisasi. Yang terakhir adalah analisis biaya manfaat, yang biasa disebut Cost-Benefit Analysis. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan atau program dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Dalam aksiologi ilmu administrasi, metode amat penting untuk mengukur kinerja organisasi dan menentukan bagaimana suatu program harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. D. Paradigma administrasi. Administrasi dihadapkan pada bantahan dan diharuskan memberi penjelasan tentang nilai kebenaran sesuai prinsip-prinsip umum. Empiris fokus utama ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan. Dalam rangka-rangka peningkatan kesejahteraan paradigma, ilmu administrasi adalah nilai kebenaran yang mulai terjal pemaknaannya dan perspektif berbagai kalangan ilmu administrasi itu sendiri, di mana dalam kondisi semacam itu para ilmuwan saling mempertahankan pendapat atau pola pikirnya yang paling benar. Paradigma baru adalah suatu kondisi dan proses perkembangan ilmu administrasi di mana para ilmuwan telah membentuk kesepakatan yang menyetujui pergeseran kebenaran lama menjadi kebenaran baru dan makna ilmu administrasi dalam perkembangan paradigma administrasi. Menurut Nicholas Henry, terbagi menjadi 5 paradigma, yaitu yang pertama, dikotomi politik dan administrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi. Dan yang ketiga, administrasi sebagai ilmu politik. Yang keempat, administrasi negara. Dan yang terakhir, administrasi bisnis, data administrasi negara.
Baiklah, saya akan membahas jurnal dari Jurnal Pendidikan dan Konseling dengan judul Implikasi Aksiologi dalam Ilmu Administrasi Negara dengan penulis Nia Endri Wiranti, Ajmi Fitrisia, dan Ovianto. Kajian aksiologi dalam ilmu administrasi yang berkaitan dengan substansi penerapan ilmu administrasi pada manusia. Aplikasi ini termasuk menentukan bagaimana berperilaku dalam aktivitas dan membuat penilaian tindakan manusia, di mana dalam ranah aksiologi ilmu administrasi ada dua macam pengaturan dan keteraturan. Yang pertama, pengaturan dan keteraturan berpikir rasional, dan yang kedua, pengaturan dan keteraturan berbuat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia. Nilai dalam ilmu administrasi negara yang berkembang sejalan dengan implikasi aksiologi administrasi adalah: 1. Nilai daya tanggap adalah nilai yang mendorong penyelenggaraan yang peka terhadap nilai lingkungan. Yang kedua, nilai partisipasi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, nilai keadilan sosial. Yang keempat, nilai pemilihan warga. Yang kelima, nilai tanggung jawab, efektivitas program. Kesimpulan yang bisa kita ambil ketika filsafat dan sains berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, kumpulan pengetahuan hibrida yang dikenal sebagai filsafat sains muncul dan tumbuh. Filsafat ilmu memandang lebih serius daripada inti persoalan ilmu karena objek formalnya adalah substansi ilmu. Nilai seperti ketanggapan, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, keadilan sosial, dan pilihan warga muncul sesuai dengan aksiologi yang dikemukakan. Di sini, saya akan membahas sebuah jurnal yang bersumber dari Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik dengan judul Filsafat Ilmu Administrasi sebagai Hakikat dan Makna dalam Keilmuan Administrasi Publik. Filsafat adalah metode yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan ilmu. Dalam filsafat ilmu administrasi, dikenal sebagai artistic science. Karena aplikasinya, filsafat juga sebagai metode yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan sebuah ilmu. Dalam filsafat keilmuan, dibagi ke dalam beberapa komponen. Salah satunya ialah aksiologi. Secara basis aksiologi, menjelaskan bahwa untuk mencapai para birokrat-birokrat yang mana telah bertanggung jawab berpikir secara sistem, berarti berpikir secara menyeluruh terhadap hal-hal yang didekati. Tidak lagi bermula dari bagian-bagian, tetapi sebaliknya, berasal dari keseluruhan kenyataan ini semakin menonjol di mana saat ketika kehidupan menjadi semakin kompleks dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat datangnya. Di sini ada 3 makna administrasi publik dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang wilayah sosial. Prawironegoro menyebutkan sejarah perkembangan masyarakat hakikatnya adalah sejarah dari perubahan dan perkembangan proses produksi, yaitu suatu perubahan terus-menerus dan berhentinya manusia bekerja menciptakan barang-barang material untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang ekonomi, bahwa sumber daya manusia yang semakin hari harus menunjukkan kecerdasan manusia. Dan yang terakhir, ada dari sudut pandang politik. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan prioritas tertinggi untuk mendapatkan perhatian di antara sumber daya manusia lainnya, karena kemampuannya yang sangat vital. Sebagai kesimpulan, prinsip filsafat mengajarkan bagaimana pembentukan ilmu secara sistematik dan dalam bangunan keilmuan administrasi, sehingga filsafat dapat dijadikan metode-metode pembentukan ilmu administrasi. Baiklah, di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Filsafat Modern Aspek Aksiologis, yang penulis Fatkul Muhbin. Memperbincangkan aksiologi tentu membahas dan membedah masalah nilai. Apa sebenarnya nilai itu? Beth menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Pendeknya, nilai adalah sesuatu yang baik. Lawan dari nilai adalah non-nilai atau disvalue.
Ada yang mengatakan disvalue sebagai nilai negatif, sedangkan sesuatu yang baik adalah nilai positif. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, atau jahat bukan sesuatu yang mudah, apalagi baik, benar, itu dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membilang kepribadian ideal anak Jens merupakan tugas utama pendidikan. Filsafat sebagai ibu dari berbagai ilmu yang biasa disebut Mother of Sciences, mengembangkan cabang yang khusus membahas seluk-beluk ilmu yang dinamakan filsafat ilmu. Setiap ilmu harus memiliki filsafat ilmu yang dibangun oleh para pencinta dan penggiat ilmu. Metode ilmu pemerintahan adalah wujud dari aksiologi dari ilmu pemerintah, yaitu metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan. Sedangkan metodologi penelitian ilmu pemerintah adalah metode yang membahas bagaimana membangun dan memperoleh kebenaran ilmu pemerintah secara koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Apa sih itu ilmu pemerintahan? Menurut Wasistiono dan Simang Sungsong 2015-63 bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara, pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan publik. Jika dihubungkan dengan konsep tentang metodologi ilmu, maka pengertian tersebut merupakan bagian dari objek ilmu, yaitu objek forma yang menjelaskan sudut penyorotan, atau di dalam konsep metodologi penelitian menjadi kajian mendalam dari gejala, peristiwa, fenomena, dan masalah yang terkandung dalam sebuah ilmu. Berangkat dari banyaknya pengertian tentang ilmu pemerintahan, maka ilmu pemerintahan semakin berkembang dan dapat menyatakan eksistensi dirinya, sehingga semua penggiat, pencinta, dan ilmuwan pemerintahan dapat dengan tegas menyatakan dirinya sebagai sosok yang cinta dan ahli di bidang ilmu pemerintahan dan tidak mudah digoyangkan dan dianggap sebagai ahli ilmu lainnya yang serumpun dengan ilmu pemerintahan. Terima kasih telah menyaksikan. See you next time, guys. Sa deいい正しさのそう